Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu minta kita semua. Oke, kawan, alhamdulillah kembali lagi bagi kesempatan untuk berbagi soal-soal informasi yang ada kaitannya untuk kita mempersiapkan diri menghadapi seleksi ASNP 3K yang pelaksanaannya sudah dimulai ya, pendaftarannya di beberapa hari yang lalu ini, dan perlu kita ketahui untuk kesempatan kali ini Maki berkesempatan untuk membahas soal moderasi beragama untuk P3K Kemenag tahun 2022. Berdasarkan informasi yang beredar bahwa P3K Kemenag 2022 ini sudah dibuka tanggal 21 Desember yang lalu dan nanti akan berakhir pada tanggal 6 Januari 2023. Pokoknya tinggal menghitung hari. Makanya untuk kawan-kawan yang sekarang sudah melakukan pendaftaran dan berhasil, maka ucapkan selamat. Dan untuk kawan-kawan yang belum, agar segera melakukan pendaftaran karena pendaftaran akan segera berakhir selama beberapa hari ke depan. Dan pada kesempatan kali ini, maka akan berbagi berkawan-kawan tentang apa sih, bagaimana bentuk soal moderasi beragama, dan pada pertemuan kali ini masuk ke part 1. Insya Allah nanti akan memakai update di soal-soal berikutnya. Baik, untuk satu kita langsung ikuti KP gitu ya. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa telah beredar surat edaran nomor PK strip 6072 garis dan seterusnya sampai 2022 ini tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja CP3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Nah, berdasarkan surat edaran ini bahwa di nomor 7-nya nih tahap seleksi, setelah seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, ada di mana seleksi kompetensi ini terdiri dari dua, yaitu seleksi kompetensi CATBKN dengan bobot 60%. Nanti insya Allah maka akan buatkan soal-soal kompetensi CATBKN untuk Kemenagnya ya. Dan yang perlu kawan-kawan ketahui, ada tes moderasi beragama berbasis CAT Kementerian Agama dengan bobot 40%. Jadi bobotnya 40%, besar juga ya untuk tes moderasi beragama berbasis CAT ini. Lantas bagaimana sih CAT moderasi beragama ini? Nah, pada kesempatan ini Maki akan bagikan kepada kawan-kawan soal-soal yang ada kaitannya dengan moderasi beragama dan akan selalu mengupdate. Pokoknya don't go anywhere, stay tune here pokoknya ya. Oke, soal apa? Belum ke soal ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa kawan-kawan, moderasi itu adalah jalan tengah gitu ya. Jadi jalan bijak. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator. Nah, itu moderasi, itu orang penengah ya, menengahi proses diskusi. Itu moderasi, itu dari moderator juga. Tidak berpihak kepada siapapun atau pendak manapun. Jadi penengah, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Itu kalau di dalam diskusi yang kita kenal dengan istilah moderator. Moderasi juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang terbaik ya, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk gitu ya. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Nah, ada dua nih. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Itu moderasi ya, pokoknya jalan tengah, sesuatu yang terbaik, sikap terbaik pokok. Gitulah. Next. Lalu apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi ya. Jadi cara beragama tapi jalan tengahnya. Jadi bijak gitu kawan-kawan ya. Dengan moderasi beragama, seorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Nah, jadi orang mempraktekannya ini disebut moderat. Jadi jalan tengah, bijak, tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan dalam menjalani ajaran agama. Itu adalah moderasi beragama. Berikut adalah contoh soalnya ya. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apapun masalahnya menjadi jauh teboto sosro gitu ya. Selalu happy masalah ini semua di sini. Baipus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita bicara ngomong ya. Berikut ini merupakan contoh orang yang berlebihan dalam beragama. Kecualinya mana? Ada yang orang berlebihan di dalam agama. A. Sengaja merendahkan agama orang lain. B. Gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. C. Seorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial di sekitarnya. D. Mengapirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama, hanya mereka berbeda dalam paham keagamaan. E. Menjalankan ibadah sesuai keyakinannya dan menghormati setiap keyakinan beragama yang dianut orang lain. Yang mana nih? Yang kecuali. Yang pertama ini yang A, sengaja merendahkan orang lain, ini jelas masuk ke orang yang berlebihan
Jadi merendahkan agama orang lain merasa benar dan orang agama orang lain itu salah gitu yang. Jadi kurang tepat ini juga masuk ke orang yang berlebihan. Ini masuk. Gemar menghina gitu ya. Menghina figur atau simbol suci agama. Oh jelas apalagi ini. Nggak boleh kawan-kawan kita menghina figur simbol suci agama tertentu, kitab suci. Nggak boleh. Seorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memerlukan perbuatan. Ini juga sama, masuk berlebihan. Jadi sembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam juga nggak bagus kawan-kawan ya. Karena apa? Karena innali jasadika alaihi hak, innali ruhatika alaika hak. Jadi sesungguhnya untuk jasad kita, untuk jasad itu ada hak, untuk ruh ada juga hak. Batin ya, ini lahir dan batin, lahir, batin ada hak. Batin gitu harus kita isi dengan ibadah kawan-kawan. Tapi ada kebutuhan fisik juga. Ya kita harus olahraga. Jadi nggak seharus seharian penuh kita beribadah dari pagi sampai malam, itu menyiksa diri kawan-kawan ya. Makanya kalau kita sekiranya beribadah menyiksa diri itu bukan jadi nilai ibadah, tapi jadi dosa gitu kan, nggak boleh. Yang D, mengkafirkan saudaranya sesama meluk agama yang sama hanya berbeda dalam paham keagamaan. Nah, berbeda paham itu kita menyebut orang itu kafir, itu juga salah ini kawan-kawan ya. Ini berlebihan nih. Misalkan kita itu pakai kayak sholat, nah misalkan dalam sholat itu kan banyak paham ya. Ada yang pakai salam, ada yang akhir sholatnya itu ya, ada yang nggak pakai mengusap muka, wajah gitu ya. Ada yang pakai, nah kita ada yang pakai kunut, ada yang kunut, kita tidak boleh mengkafirkan. Oke, saudara kita yang tidak pakai kunut ya kafir, nggak boleh. Gitu ya. Oh, saudara kita yang poligami itu kafir juga. Yang tidak poligami apalagi misalkan nggak boleh. Pokoknya kita harus toleransi gitu kan kawan ya. Apalagi di dalam Islam itu ada 4 mazhab ya. Kita harus tahu semuanya. Semua mazhab itu adalah bagus gitu kawan-kawan ya. Mazhab kenapa? Karena itu berdasarkan empat imam. Sementara kita bukan siapa-siapa, bukan imam, bukan ulama, bukan ustadz juga ya. Jadi nggak boleh. Yang kayak itu menjalankan ibadah sesuai keyakinannya dan menghormati setiap keyakinan beragama orang lain. Nah ini yang bukan ya. Ini jadi jawaban yang boleh betul yang begitu kan kawan. Adzen, idap izin mantap. Kalau mantap, dekso anak becu. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apa pesanannya menjadi menjawab teboto sosro gitu. Selalu yang sering cuma disebai pus solution. Biar apa? Iya betul, beres-beres sih gitu kawan. Saya kayak gini kita bareng-bareng ya. Akil adalah seorang dokter yang rajin beribadah dan sering mengingatkan pasiennya bahwa kesembuhan datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah ini bagus nih, dokter yang bagus nih. Jadi kawan-kawan yang ditakdirkan nanti jadi dokter, agar kawan-kawan sering mengingatkan, jadikan profesinya itu sebagai ladang ibadah. Kita ingatkan pasien kita bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya sebagai perantara kawan-kawan. Nah, apabila kita melakukan seperti itu, maka pahala atau profesi kita akan jadi ladang ibadah gitu. Kemudian ia juga, ia dan obat hanyalah sebatas perantara, betul. Jadi kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk juga profesi guru nanti ya kawan-kawan. Jadi sebagai guru yang hebat, menguasai berbagai macam metode ajar, kemudian menguasai materi, kita jangan sombong ya. Kita jangan merasa diri kita bisa memintarkan anak didik kita, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena setiap anak itu ada pemiliknya. Siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ingatkan kepada mereka agar mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Itu pokoknya bagus sekali seperti itu ya. Jadikan profesi kita sebagai ladang ibadah, kan kita akan kembali itu kawan-kawan ya. Jadi kan merasa diri kita hebat gitu. Merasa dengan metode yang kita guniki, dengan kepintaran yang kita miliki, kejeniusan yang kita miliki, kita akan bisa menjadikan mereka jadi pintar. Nggak boleh seperti Mang Aki sekarang ya. Yang meloloskan itu adalah kawan-kawan sendiri ya. Jadi jangan lupa tadi awali pembelajaran dengan bismillah, akhiri nanti dengan alhamdulillah. Pokoknya maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya, insya Allah nanti kawan-kawan lolos jadi ASNP 3K. Amin ya Allah ya amin. Oke, lanjut ya. Koma jadi dakwah gitu ya. sorry. Suatu ketika ia hendak menunaikan kewajibannya untuk beribadah. Pada saat yang sama ada pasien dalam kondisi darurat, harus segera ditangani dan tidak dapat ditangguhkan. Dalam kondisi demikian, sikap Aki sebaiknya bla bla bla. Oh, jadi gini ceritanya. Mak itu adalah mau beribadah, tapi tiba-tiba ada pasien yang kondisi darurat. Apa yang harus lakukan Mak ya gitu? A. Tetap pergi niat awalnya, yakni menjalankan ibadah dan menyuruh dokter lain untuk menanganinya. Oke. B. Menyuruh perawat untuk menanganinya terlebih dahulu, kemudian ia bergegas melaksanakan kewajibannya untuk beribadah. C. Menginstruksikan keluarga pasien untuk membawanya ke klinik terdekat.
dan menjelaskan bahwa ia tidak bisa menanganinya karena ia harus menunaikan kewajibannya beribadah. D. Menyuruh asistennya untuk menangani pasien tersebut dan menyuruhnya untuk meminum obat penenang. Obat apa ini? Penenang ya. E. Segera menangani pasien tersebut dan menunda ibadahnya. Kemudian ia bergegas melaksanakan kewajibannya agamanya setelah menolong pasien tersebut. Nah, yang paling tepat itu kawan-kawan, kalau ada kondisi darurat, kita sebagai dokter maka harus segera menangani pasien tersebut. Apalagi sifat kita ASN itu udah pelayan masyarakat. Jadi ASN itu kawan-kawan ada dua kan, ada PNS, ada P3K. Nah semuanya ini adalah pelayan masyarakat. Jadi tugas kita harus melayani masyarakat. Melayani masyarakat sepenuh hati itu termasuk ibadah juga kawan-kawan. Tadi kata Maki ya, jadikan profesi kita sebagai ladang ibadah. Nah dalam kasus ini maka yang harus dilakukan adalah menolong orang dulu, baru nanti kita menjalankan kewajiban kita. Jadi usahakan tolong dulu orang mau sekarat misalkan ya, kita biarkan nanti meninggal, bahaya itu, kasihan, dosa. Nah, sikap moderasi itu seperti itu kan ya. Kita tolong dulu, kemudian baru kita bergegas sholat. Insya Allah Allah itu maha pengampun dan maha tahu pokoknya. Nah, kenapa tidak pergi menjalankan ibadah dan menyuruh dokter lain amannya? Ini juga kurang tepat kawan-kawan ya. Menyuruh perawat untuk menanganinya terlebih dahulu, kemudian bergegas melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Ini khawatir nanti tidak khusyuk kawan-kawan ya. Kalau tidak khusyuk beribadah, nanti ini bahaya juga ini kalau tidak khusyuknya. Maksudnya mengurangi pahala ibadahnya. Menginstruksikan kalau ada pasien untuk banyak klinik terdekat, apalagi ini ya, menyuruh untuk minum obat, apalagi gimana kalau obatnya salah obat gitu ya, bukan obat penenang ya, dan yang terjadi udah masak arat disuruh minum obat. Nah, tangan dulu sama kita sebentar, baru kita beribadah gitu. Insya Allah Allah maha tahu gitu. Oke, understand? Hidup, mantap, next soal number 3. Nah, di sini sudah selesai masalah. Nomor masalahnya miru jati butuh susru gitu dia. Selalu ibu sering cuma sebaik pes solution. Dia apa? Iya betul. Dia inspirasi gitu kan kawan. Oke, sorry. Akil ada seorang yang rajin beribadah. Memang makanya rajin beribadah gitu ya. Sorry, just kidding. Suatu ketika ia sedang menunaikan kewajibannya beribadah. Pada saat yang sama ada orang yang di dekatnya yang hampir meninggal karena terjatuh ke dalam sumur. Sikap Ali adalah kondisi tersebut, sikap Akil dalam kondisi tersebut adalah bla bla bla. Jadi cerita gini, Akil sedang sholat misalkan ya, karena dia beragama Muslim. Kemudian sholatnya di luar mungkin ya ini. Kemudian mendengar ada orang yang tercebur ke dalam sumur. Karena tahu cebur misalkan ya gitu seperti itu. Sikap Akil seperti apa? Membiarkan dia meninggal atau bagaimana gitu? Ya oke. Yang A, mempercepat gerakan ibadahnya karena ia hendak menolong orang tersebut. Yang B, melanjutkan ibadahnya sampai selesai kemudian ia menolong tersebut. Keburu meninggal nanti di rumah. C, membatalkan ibadahnya untuk kemudian membantu saudaranya yang terjatuh ke dalam sumur itu. Ibadah kepada Tuhannya bisa ia lakukan setelah menolong saudaranya itu. D, membatalkan ibadahnya untuk menolong saudaranya yang terjatuh ke dalam sumur tersebut dan melupakan ibadahnya karena menolong juga bagian daripada ibadah kepada Tuhan. E, membiarkan orang yang terjatuh karena ia bukan siapa-siapa dan tetap melanjutkan ibadahnya dengan khusyuk. Gitu. Oke, yang betul itu adalah yang C kawan-kawan ya. Jadi batalkan dulu ya, insya Allah. Ini Allah maha pengampun, Allah maha mengetahui. Batalkan dulu ibadahnya, kemudian kita, kenapa? Karena dia dalam keadaan masuk ke dalam sumur kawan-kawan. Kalau dibiarkan nggak ada yang menolong, dia meninggal. Nah, membiarkan dia meninggal berarti membiarkan ia tidak kehilangan kesempatan kedua untuk sholat lagi, untuk mengaji, untuk misalkan dia untuk baca Al-Quran. Tapi kalau dia terselamatkan hingga hidup, dia rajin sholat terus, maka selama ia sholat, selama ibadah, nanti kita bagian itu pahalanya, insya Allah. Kalau yang A itu mempercepat gerakan ibadahnya karena ia hendak menolong tersebut, ini gak kurang khusyuk juga. Melanjutkan ibadahnya sampai selesai kemudian menolong tersebut, keburu meninggal ini. Gitu. Membatalkan ibadahnya untuk menolong saudaranya tapi tidak ibadah lagi, ini yang salah, itu harusnya ibadah lagi gitu. Kemudian membiarkan, apalagi ini membiarkan orang terjatuh sampai ia meninggal, berarti ya melanjutkan ibadahnya juga akan khusyuk nih kawan-kawan. Ibadah juga nggak akan diterima, bisa jadi nanti ya, karena kita membiarkan orang lain untuk meninggal. Gitu. Jadi yang tepat itu adalah membatalkan ibadahnya dulu untuk kemudian membantu saudaranya yang terjatuh dalam sumur. Ibadah kepada Tuhannya bisa dilakukan setelah menolong saudaranya. Pokoknya hablum minallah hablum minannas lah. Pokoknya irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Cintailah setiap penduduk yang ada di bumi ini, maka insya Allah masuk penduduk yang ada di langit mencintai kita. Gitu kawan-kawan ya, dalilnya juga. Jadi kita tolong dulu yang C ya. Begitu kan? Understand? Hidup, izin mantap, film mantap, next, ada before. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui
Berikut ini adalah salah satu contoh yang kurang baik juga saat beragama ini berlebihan nih. Misalkan ada yang sholat di jalan, menghalangi lalu lintas nih. Ini menyebabkan adanya kemacetan lalu lintas, sehingga melanggar ketertiban umum. Contoh lihat nih. Jika seseorang mengatasnamakan agama nih, melanggar ketertiban umum nih. Ini melanggar ketertiban umum karena dia dinilai beragama secara berlebihan nih. Jadi ketika kita memaksakan diri beribadah di tengah keramaian lalu lintas yang menyebabkan kemacetan, bahkan rawan menimbulkan kecelakaan, maka ia sudah melanggar batas ketertiban umum. Ini nggak boleh, nggak baik seperti ini ya. Sholat di pinggir jalan itu melanggar mengganggu ketertiban, menyebabkan kemacetan. Ini nggak boleh ini. Tiba-tiba sholat di tengah jalan, orang lagi ramai, misalkan mau kendaraan ketabrak, meninggal nanti ini. Kalau meninggal nggak bisa ibadah lagi. Gitu. Ini contoh salah satu hal yang disebut dengan berlebihan dalam beragama. Nggak moderasi dalam beragama. Moderasi itu harus sederhana, bijak, pokoknya kawan-kawan ya. Oke, begitu kan, kawan. Bukan berarti tidak harus sholat. Sholat itu bisa di mana saja. Ini di jalan kan ada, masih ada di sini rumah siapa ikut kayak gitu ngomong, gitu ya. Kok jadi sewot mah ya? Sorry. Oke, next. Number 5. Jadi perlu kita ketahui kawan-kawan, kata moderasi itu berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tak kekurangan juga. Jadi berlebih, yang sedang-sedang sajalah. Lantas yang dimaksud moderasi beragama adalah apa? Yang mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Itu yang D, kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui ada 6 tantangan yang dihadapi dalam penguatan moderasi beragama. Nanti insya Allah akan kita bahas pokoknya ya. 1. Tantangan antar umat beragama, digital, praktik menyelenggarakan negara, politik identitas, lunturnya karakter dan nilai kebangsaan, serta tantangan paham keagamaan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam tantangan ini. Dan ada kemungkinan soal-soal moderasi beragama itu berkaitan dengan ke-6 tantangan ini. Jadi bagaimana kita bersikap antar umat beragama, bagaimana kita bersikap terhadap digital, dunia digital yang marak sekarang ini, medsos gitu ya. Kemudian praktik penyelenggaraan negara sebagai pemimpin harus bagaimana, politik identitas harus bagaimana, lunturnya karakter dan nilai kebangsaan. Jadi kita beragama bukan berarti kita tidak berpancasila, kawan-kawan. Antara Pancasila dan Undang-Undang 1945 itu harus seimbang, harus sejalan gitu. Justru dengan kita beragama, maka kita akan bisa, harusnya idealnya menjalankan bertindak sesuai dengan Pancasila gitu kawan-kawan ya. Bagaimana kita mencerminkan pasal 1, pasal 2 ya gitu. Itu contoh kita beragama yang baik, itu moderasi yang beragama. Jadi cinta kebangsaan itu bagian dari ibadah juga kawan-kawan. Don't go anywhere, pokoknya dia stay tune here with me. Gitu kan dia. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa dalam kesempatan ilmu akhir, dan ini sifatnya hanya pemanasan saja. Insya Allah nanti akan makin selalu update dengan soal-soal yang lebih hot lagi, yang lebih update lagi. Pokoknya untuk kita mempersiapkan diri menghadapi tes P3K yang kemungkinan pelaksanaannya akan dilaksanakan bulan Maret nanti, Januari, Februari, Maret 3 bulan lagi pokoknya. Termasuk soal moderasi beragama ini akan dilaksanakan. Makanya kita persiapkan waktu yang ada ini, maksimalkan untuk memperbanyak membaca, memperbanyak latihan, dan juga memperbanyak doa. Karena apa artinya usaha tanpa doa, dan apa artinya doa tanpa usaha. Usaha tanpa doa bagaikan bagaikan itu sama aja dengan bohong ya. Usaha tanpa aja dengan bohong. Dan berdoa tanpa usaha itu sama aja dengan sombong. Jadi antara usaha dan doa itu harus seimbang. Kan judul lagunya juga perjuangan dan doa, gitu kan. Oke kawan-kawan, berarti ini mudah-mudahan bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.